Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, di antaranya ialah 1. Pembukaan, 2. Pembawa tilawah suci Al-Quran beserta isi, 3. Kata sambutan dari ketua, 4. Kata sambutan dari tuan rumah, 5. Acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, 6. Penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang dibawakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baiti wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa munkar nakir raqib atid malik ridwan alaihi wassalam. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qoda soro siro mu'aziz bi barakati fi ulumihim wa karomaihim li ustadina Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna al-Mukarram Ibu Haja Qoni'ah binti Bapak Matsui, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Soleh B.A. bin Fulan, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mamal Malim Murtado LC, Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Adi Muhammad Mansur Samad bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Ghazali bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Ayah Mahdi bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rasidi bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Atib Sanusi bin Fulan, Syekhuna al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Entur, Al-Mukarram Ustaz Muhiban bin Bapak Manan Wabani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atad,
bi barokati ulumihim wa karomatihim sohibul wilayatan kafitan baiduritan Yunus usulihim wa puruihim khususan ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya pembawaan tilawah suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Aprida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musholin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga dengan mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari tuan rumah kepada Ibu Nur Sapa Rahmayani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah yang saya hormati Bapak Ustadz dan ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Talino Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita dapat hadir di rumah kami pada acara pengajian rutin mingguan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas utusan mulia Rasul junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan tuan rumah. Dan semoga langkah kaki kita akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di rumah ini. Semoga keluarga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tidak lupa diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan selalu istiqomah dalam rumah tangganya. Amin.
Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tuan rumah atas kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Oke, ikra dulu. Now, da, wa, ma, da, na, wa, pa, Ini apa nih? Yang ada titiknya. ma, wa, Ya. na, Ini apa tadi? da, wa, ma. Hadiroti, Artinya pendek. hadiroti, wa afidni, khosiati, ikhobabha, Do, si, khosina, khosina, pola, falata, lu, mun, ni, walu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba. Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, perhatikan tadi ayat 58. Nah, jadi surat Al-Maidah ayat 58 juz ke-6. Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba. Jadi membahas mahoril huruf dulu. Wa idza nadaitum, wa idza. Nah, jadi waw itu makhrajnya dari bibir ataupun bahasa Arabnya mim baini syafataini. Jadi huruf yang keluar dari bibir ada 4 ya. Bama waba, bama waba bisa. Bafa mawa. Nah. Wa idza Wa'i hamzah dari mana marahnya? Dari aksol halki apa tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, yang keenam ghain. Wa idza za, dari mana marahnya za?
ujung lidah, ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Za, jangan da, jangan za. Jadi ujung lidahnya dengan ujung gigi. Jangan dimakai gigi bawah. Jadi kalau pakai gigi bawah salah nanti bunyinya. Aiza, salah. Wa iza za. Nadaitum. Nah, dari mana nun? Nun itu dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Huruf yang keluar dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas ada 3. Sebutkan. La naro. La naro. Nadaitum ila sholah. Daitum. Da, dari mana da? Da. Ujung lidah. Ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Kalau da tadi ada titiknya da, berarti ujung lidah dengan ujung gigi. Kalau da tidak ada titik adalah ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Daitum ilang sholah. Daitum. Iya dari mana? ya, Was tulisani wa mayuhadi minahanakil a'la, yaitu dari tengah-tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah ada 3. Yang pertama Sya. sya, yang kedua Ja. ja, yang ketiga Ya. iya. Ya. Daitum ilang sholah. Ta dari mana? ujung lidah, Ta ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Ilang tum mim dari syapatain. Ilang sholatin takhudhuha huzwa wa la'iba. Ilang sholat. Lam dari mana? Ilas lam. Ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Lam ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Ilang sholat. So dari mana? So dari ujung lidah antara gigi atas dan Dengan bawah. gigi bawah. Ilang sholatit takhudhu sholatit ta. Mana? Ujung lidah dengan gusi gigi yang Yang atas. atas. Sholatin takhudhu takho dari mana? ujung lidah, Ujung lidah tolin ingat. Ini dari Tenggorokan bagian atas asih sebut. Taho ujung tuh dengan ujung lidah. Dari tenggorokan bagian atas. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ada 2. Ho dengan go. Takhudhuha huzwa wa la'iba. Takhudhuha besar dari mana? dari tenggorokan Bagian bawah. huzwa wa la'iba. Wa la'iba. Wow dari mana? Wow dari bibir. Ain dari mana? Dari ada Tenggorokan bagian tengah. paling bawah kan. Ba dari mana? Dari siapa? Tain. Ingat cara membaca supaya agak cepat. Jadi kalau yang panjang 2 harakat jangan terlalu lama. Siap, tarik dulu nafasnya gini cara bacanya. Harus duluan mata ngelihatnya daripada mulut. Jangan sama-sama, bingung. Wa idza nadaitum ilang sholatin takhudhuha huzwa wa la'iba. Cukup segitu pun. Makanya jangan wa idza nanti nafasnya mampu. Ya memang Ustaz kebiasaan karena Jadi demi melihat huruf yang di depan. jadi makanya itulah kalau sering insya Allah jadi mata itu memberitahu ke mulut gini baca. Jadi harus mata duluan, jangan sama-sama. Kalau sama-sama antara mulut dengan mata, maka kadang-kadang ada yang kelewat panjang pendeknya. Ya. Jadi semata duluan. Lihat dulu. Jadi kalau udah dilihat oleh mata, oh ini panjang, lalu memberi tahu kepada mulut dan hati. Hati dulu gini. Mata melihat, hati bisa membaca. Lalu keluarkan dari mulut.
Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Zalika bi annahum. Tadi dari mana tuh? Ujung lidah. Ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Zalika gitu ya. Jadi zalika kap dari mana kap? Dari tenggorokan. Pangkal lidah. Pangkal lidah ya. Zalikal kitab ya. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Bi annahum dari mana? Bibir. Hamzah dari mana? Dari tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah. Annahum nun dari mana? Dari tengah-tengah lidah. Ujung lidah dengan langit-langit yang annahum. Ha dari mana? Ha besar? Ha tenggorokan. Bagian bawah. Mim dari mana? Hum. Bibir. Qaumul qaf dari mana? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Qaumul la yaqilun. Awas. Kalau Anda iya mati, ain mati, jangan diputuskan suaranya nanti. Kalau diputuskan maka sama dengan hamzah nanti tuh suaranya. Lah jangan gini lah yaqilun. Alah. La yaqilun dan yaqilun. Kalau yaqilun berarti hamnya. Yaqilun. Ya. Terus Qul ya ahlal kitab. Ini bahas masalah itu hukum. Qul ya ahlal kitab. Ahlal ya itu apa hukumnya? Ya ahlal kitab. Ya-nya tuh. Ya. Di situ ada apa? Ada bendera. Di bawah bendera ada angka 1, maka yang dipakainya bendera. Ada bendera, terus ke depannya ada hamzah. Kalau hamzah itu setiap ada angka 1 ada harokat, namanya hamzah. Ya, maksud disebut hamzah adalah jadi a. Tuh. Kalau la alif tidak bisa dibaca kalau sendiri. Ya. Jadi di situ ada bendera, ke depannya ada hamzah, hukumnya apa? Ada bendera, ke depannya ada hamzah, nama hukumnya apa? Mad wajib mutasil. Mad dengan hamzahnya satu kata. Pawajibun inja'am jun ba'damat bikil matin wa'adabi mutasil yu'ad. Jadi kalau mad jai dengan mad wajib, perhatikan benderanya, terus ke depannya hamzahnya. Itu aja bedanya. Kalau ada bendera ke depannya bukan hamzah, maka bukan mad jaiz dengan mad wajib, bisa aja mad lazim. Di sini mad wajib mutasil, mad dengan hamzah satu kata. Ya ahlal kitab, ahlal di situ hukumnya apa? Hukumnya apa? Lal. Ahlal. Alif lam Omaria. Sebabnya apa? Sesudah lam tidak ada huruf yang dimusadah. Alif lam tuh jangan bingung. Di hadapan lamnya ada huruf yang dimusadah enggak? Gitu aja. 2 alif lam tuh enggak bingung. Berarti kalau di depan lam ada huruf yang dimusadah, maka alif lam samsiah. Ya. Jadi di sini alif lam Omariyah.
Jadi hurufnya ada 14. Ya ahlal kitabi hal tangqimun. Ahlal kita ta apa hukumnya ta? Mad? Mad asli. Kalau patah berdiri maka namanya mad asli. Panjangnya memang sama 2 harokat. Kalau mad dobi'i dipanjangkannya sebab ada hurufnya. Alif sebelum baris patah, waw mati sebelum ya kasroh, waw mati sebelum baris domah, ya mati sebelum baris kasroh. Ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna ya ahlal kitabi hal tanqimu. Tang apa hukumnya tang? Sebab ada nun mati ke depan ada huruf qaf. Qaf itu huruf huruf ihfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor ke-4. Hurufnya ada ihfa itu hurufnya ada 15. Sibda sana kamja dasak sun kod sama dung toyiba zid pituko bolo 5. Tangqimuna minna mu panjang nggak pendek munya? Mu panjang nggak pendek? Sebab ada waw mati sebelum baris domah. Nama hukumnya man tobi'i. Minna illa an amanna minna. Nah, jadi kalau ada nun musaddah dan juga ke depannya ada bendera, maka nunnya dibentak. Minna, itu jangan minna. Kalau dibaca minna berarti nun musaddahnya hilang. Ya, tok hati-hati. Minna. Kebanyakan kalau ada nun musaddah terus lagi di atasnya ada bendera kayak contoh di sini. Kebanyakan kalau ndak hati-hati melihat musaddah pasti musaddahnya banyak hilang. Ya, minna. Nah, jadi harus minna. Jadi nun musaddah itu 2 harokat. Hukum nun musaddah itu apa nama hukumnya? Nun musaddah dengan mim musaddah apa nama hukumnya? Idgham mislain shagir. Idgham mislain shagir. Salah. Nah, nun musaddah dengan mim musaddah itu gunnah asliyah. Ingatnya idgham tolen ya, cemana. Aduh, hai. Jarang idgham kali. Ya. Jadi nun dengan mim musaddah adalah tadi namanya Guna. wa gunna mim mangsubah nun sudida wasami kulahar pagunatim ba'da. Huruf guna ada 2. Mim dengan nun yang musaddah. Minna, nah baru panjangkan dikarenakan ada bendera. Ke depan ada hamzah. Ini namanya mad jaizmun fasil. Sebab bendera dengan dengan hamzahnya beda kata. Illa, nah ini juga sama. An apa hukumnya an? An illa an apa hukumnya an? Idhar. Ada nun mati ke depan ada huruf Hamzah. apa arti idhar? Jelas. Hurufnya ada 6. Idhar itu hukum nun mati dan tanwin nomor Pertama. Kalau awalul idharu qoba harufi lil khalqisit turut tiba fal tarifi. Yang pertama adalah idhar namanya, hurufnya ada 6 semuanya. An amanna billahi wa ma unzila ilaina. An amanna billah. Bilah bacanya. Billah. Nah, apa hukumnya bilah? Lapat. Nama hukum dulu, sok. Baru nanti sebab. Billah. Nah, bilah itu nama hukumnya apa? Itu babu ada 6. Sok. Lapan Allah itu 2 hukumnya. Lam samsiah. Lapan Allah itu 2 nama hukumnya. Nggak bisa jadi 3, nggak bisa jadi 4, tetap 2. Billah, loh dan lah. Iya, loh dengan lah apa nama hukumnya? Tafkim kayak tafkim ya.
Tidak dibaca lu, pasti lah dengan loh. Dua bacaan lafaz Allah itu dua. Nggak bisa dibaca lu. Ya. Nah, lah dengan loh. Maka di sini billah katanya. Nama hukumnya adalah Dapat. hah? Tarkik. Kalau tipis itu tarkik. Orang yang tipis adalah orang yang gemuk adalah tafim, tebal. Jangan biloh, ketawakan orang. Billah, ya. Jadi lafaz Allah itu dua hukumnya. Makanya kalaulah pengen tahu apakah dibaca loh, apakah dibaca lahnya, maka lihat sebelum lafaz Allahnya baris apa. Jadi ndak bingung. Kadang-kadang banyak yang bingung membaca lafaz Allah. Berarti kalaulah bingung membaca lafaz Allah, belum memahami tentang masalah hukumnya. Di sini billah. Kenapa dibacalah ndaloh? Sebab sebelum lafaz Allah ada baris kasroh. Wa ma unzila ilaina wa ma. Nah, ini sama dengan tadi majaizun fasil. Ada bendera ke depan ada hamzah, beda kata. Apa hukumnya Itu ikhfa. Ya, pada nun mati ke depan ada huruf za. Maka didengungkan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran memahami hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, maka anda bingung bacanya. Banyak yang bingung. Itu dikarenakan tidak tahu huruf idhar apa, idgham, iqlab, ifa, dan yang lainnya. Sehingga acak-acakan. Ya. Unzila ilaina wa ma unzila min qablik. Ada yang membaca unjila. Dia salah hukum. Unzila ilaina. Iya mati sebelum baris patah itu lin. Ya. Nah, ada alif sebelum baris patah mad tabi'i. Wa ma unzila min qabl. Ya, jangan kabel bahaya. Wa ma unzila sama dengan tadi. Min qabl. Nah, jadi jangan mingkob. Kalau mingkob berarti membuang huruf lam. Nah, sama dengan di ayat kursi fil ard, jangan fil ar. Banyak yang tidak disadari orang yang di dalam tahlilan tuh. Ya, tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kemana enggak? Wa anna aktsarakum fasiqun. Wa anna aktsarakum fasiqun. Tadi udah nun musada sama yaitu gunah. Aktsarakum. Nah, kum ada mim mati, ke depan ada huruf fa, apa nama hukumnya? Ada mim mati, ke depannya ada huruf fa, apa nama hukumnya? Idhar sapa pawi. Ingat, kalau ada mim mati tinggal perhatikan, makanya di sini harus hafalnya hurufnya. Ya. Jadi ada mim mati, ke depannya bukan huruf mim lagi dan juga bukan huruf ba, jangan dipanjangkan dikarenakan salah hukum. Jangan gini. Wa anna aktsarakum, salah hukum. Putuskan dikarenakan namanya idhar sapawi. Wa anna aktsarakum fasiqun. Idhar sapawi hukum mim mati yang nomor berapa idhar sapawi itu? 4. Nomor ketiga. Ada 4 kemana? Hukum mim mati kan ada 3, ihfa sapawi, idghomis lain sogir dengan idhar sapawi. Nah, fasiqun apa hukumnya? Mad asli. Siqun apa hukumnya? Mad
aridil sukun. Kalaulah diwakofkan, kalau diwasokan menjadi mad robi'i. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi sekarang nih kitab tauhid dah lama. Jadi setiap membahas tentang tauhid berarti nadamnya dibaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi khususun semusonib biada kitab Dijanu Daruri al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba buka tulisannya. Tulisan kemarin kan disuruh tulis kan di-share di grup. Saya belum. Kapan lagi? Jadi gini adamnya. Adapun aqaidul iman itu ada 50 perkara, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 tambah 41. Jadi jumlah semuanya 50. Itu setiap ngaji tajwid tajwid tauhid dibaca. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binamsihi wa daniyat qudrat iradat. Ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Ada dahulu kekal berbeda dengan makhluk berdiri sendiri. Esa kuasa berkehendak mengetahui hidup mendengar melihat berbicara berkuasa berkehendak mengetahui hidup mendengar melihat berbicara. Adam panamu masalatul awadisi ite ajole gairi ta'adud ajan karoha.
jalun mautun somamun umyun bukomun ajijan tarihan jahilan maitan asoma a'ma abkama. Tidak ada baru hancur menyerupai sesuatu, membutuhkan yang lainnya, terbilang lemah terpaksa. Bodoh mati tuli, buta bisu lemah, terpaksa bodoh mati tuli dan bisu. Sidik amanat tabligh patona, benar terpercaya menyampaikan cerdas. Kidib hianat kitman biladah, bohong hianat menyembunyikan dan bodoh. Insyaallah kau sering belajar. Wujud kidam bako murabatul habisi yang nafsi wadaniyat kudrat. Yang nomor ketujuh adalah sifat kudrat. Jadi sifat kudrat itu sifat yang wajib pada haknya Allah Ta'ala. Apa arti kudrat? Maha berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Manusia jangan berkuasa. Manusia berkuasa ada awal dan ada akhir. Kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, sifat kudrat adalah suatu sifat terdahulu. Maksud terdahulunya sifat kudrat Allah dengan terdahulunya makhluk Allah beda. Bedanya gimana? Kalaulah bahasa terdahulu menurut manusia pasti ada awalnya. Contoh, orang tua kita, kata anaknya orang tua dulu, betul nggak? Orang tua kita, kata kita sebagai anaknya itu namanya orang tua dulu. Tetapi kata bapaknya berarti kakek kita, maka anak kemarin. Tuh, ngerti? Hah? Tidak. Terdahulunya manusia ada awalnya. Kayak tadi, orang tua kita, kata kita sebagai anak, bapak kita, ya oleh kita, maka orang tua dulu bahasanya kan. Tetapi kata bapaknya berarti kakek kita kan, betul nggak? Ya. Maka itu bukan orang tua dulu, yaitu anak kemarin, dikarenakan usianya di bawah kakek. Paham? Jadi terdahulunya manusia, terdahulunya makhluk Allah pasti ada awalnya. Nah, terus lagi, suatu sifat terdahulu yang menetap pada datnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Jadi mau ada mau tidak ada makhluk adalah tergantung Allah. Mau mengadakan hujan pada hari ini, mau mengadakan kemarau pada hari ini, yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk, maka harus apa? Harus taat kepada Allah. Kadang-kadang kan terbalik pada umumnya. Terbalik gimana? Kita diciptakan oleh Allah dan juga balik kepada Allah, yang membuat pelaturan juga Allah. Ya kan? Ya. Oh, kenapa pada umumnya kita pengen mengatur kepada Allah? Mana buktinya? Contoh, paling susah melaksanakan kewajiban, tetapi pengen pengen diselamatkan oleh Allah. Allah menyuruh kepada manusia, jikalau pengen selamat, ini laksanakan. Jikalaulah engkau tidak melaksanakan pelaturan yang diatur oleh aku, kata Allah, maka kalian bakal celaka. Pada umumnya manusia diperintah oleh Allah banyak malas, tetapi pengen mengatur kepada Allah. Nah, ini yang salah. Mana buktinya pengen mengatur kepada Allah? Nah, balik lagi kepada diri kita. Pengen mengatur kepada Allah kadang-kadang
Coba kalau aku nih menjadi orang gini, orang gini, orang gini. Ya? Padahal yang punya ketentuan adalah Allah. Kita tidak bisa menentukan, hanya kita ini dikarenakan diberi otak, diberi akal yang sempurna, bisa memilih antara hak dengan batil. Yang diwajibkan adalah usaha dan berdoa. Jangan banyak mengatur kepada Allah. Tuh. Dan lawannya sifat kudrat adalah sifat ajijan. Nah, yaitu sifat aju itu sifat lemah. Dalilnya bahwa Allah mempunyai sifat kudrat tadi, seandainya Allah lemah, maka tentu tidak akan dapat menjumpai sesuatu pun dari makhluknya. Makanya Allah mempunyai sifat kudrat, maha kuasa. Kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrat, otomatis mempunyai sifat lemah. Kalau Allah mempunyai sifat lemah, maka mustahil. Tuh. Itu yang nomor ketujuh. Terus yang nomor ke-8, sifat irodah. Apa bedanya sifat irodah dengan sifat kudrat tadi? Kudrat irodat. Wa yajibu fi ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkina bil wujudi aw bil adami aw bil gina aw bil fakri aw bil ilmi aw bil jahli ila ghairi dalika wadiduha al karohatu wa dalilu ala dalika annahu law kana karihan lakana ajjan wa kaunu ajjan muhalun. Wajib bihaqi ta'ala, di haknya Allah Ta'ala. Apa al-iradatu? Sifat iradah, maha berkehendak. Nah, sifat iradah adalah suatu sifat terdahulu yang menetap pada datnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan hal-hal yang mungkin menjadi wujud atau tidak wujud. Hal-hal yang menentukan hal-hal yang mungkin ada dan menentukan hal-hal yang mungkin tidak ada. Ya. Menentukan hal yang mungkin menjadi wujud atau tidak wujud. Itu hal yang mungkin. Yang mungkin itu yang tidak pasti lah. Contoh kayak hujan hari ini. Maka pada hari ini mau hujan mau tidak, maka Allah Ta'ala yang menentukan. Nah. Terus lagi, atau kaya atau miskinnya, atau mengerti atau tidak mengertinya, dan seterusnya, kebalikannya adalah sifat karihan. Jadi menentukan hal yang mungkin. Mungkin si A ini menjadi orang kaya, mungkin si B ini menjadi orang miskin, maka itu ketentuan Allah, tergantung iradatnya Allah. Lawannya sifat iradah adalah karihan. Apa karihan? Terpaksa. Allah tidak ada terpaksa. Beda dengan makhluk kayak manusia. Kadang-kadang kita banyak terpaksanya. Kayak mana terpaksa? Kayak kita di dalam melaksanakan ibadah. Banyak terpaksanya. Ya. Banyak terpaksa gimana? Ya, kayak sholat, terus lagi ngaji, dan yang lainnya. Banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita merasa awalnya terpaksa. Terpaksa oleh apa? Terpaksa oleh pelaturan. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang berbicara harus ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas itu adalah harus dipaksa dulu awalnya. Jangan gini, kapan mau belajar sholat? Nanti ya nunggu ikhlas. Salah. Kapan mau belajar ngaji? Nanti ya menunggu ikhlas, menunggu dapat hidayah. Salah. Harus diusahakan, dipaksa. Nanti kalau udah kebiasaan, maka itulah timbul ikhlas. Ya. Kayak kita melatih anak-anak. Nah, contoh,
Kalau anak disuruh sholat belum usia baligh, maka biasanya anak yang kecil usia sebelum balik melaksanakan sholat dan yang lain sebagainya, itu bukanlah karena takut dengan Allah, karena takut dengan orang tua. Tetapi kalau udah dibiasakan dari kecil, dari sebelum balik, dalil awalnya terpaksa, dikarenakan udah biasa, maka pas begitu balik dia melaksanakan sholat, udah tidak merasakan terpaksa lagi. Makanya, mohon maaf, malas dan tidaknya anak, jangan terlalu menyalahkan ke anak. No, koreksi diri kita sendiri. Kalaulah kita menyuruh ibadah, sholat salah satunya, menyuruh sholat kepada anak, malah anak melawan kepada kita, haruslah cara menyuruhnya dari usia sebelum balik. Jangan udah balik lalu nggak disuruh salah. Kadang-kadang mengajak sholat, mengajak ngaji, anaknya udah balik ya salah. Seharusnya dari usia kecil supaya biasa dulu. Supaya biasa. Kalau udah biasa maka udah besar itu nggak perlu disuruh lagi. Bahaya tuh kalau menyalahkan kepada anak. Koreksi diri kitanya dulu. Maaf salah. Ya. Kadang-kadang kan orang tua sebagai orang tua nggak terima oleh anak dibalikan. Emak pun bapak pun tidak sholat. Nah, coba dia. Aku aja yang disuruh sholat, emak bapak tidak sholat enggak. Kemana? Coba. Tapi namanya orang tua banyak kali. Kau gitu. Aku kan carikan makan untuk kau, kan itu dalilnya. Salah itu tuh. Harusnya gimana? Hayu. Nah gitu. Makanya dari kecil dulu. Ya. Balik lagi kepada tadi. Jadi adalah apa tadi sifat irodah. Ya. Lawan sifat irodah adalah sifat karohah terpaksa. Seandainya Allah terpaksa, maka tentu Allah bersifat lemah. Kalau Allah sifat lemah, mustahil. Ya, beda dengan makhluk. Makhluk ini banyak terpaksanya. Yang nomor seterusnya 9, wujud, kidam, bako, mulapatul, wadisik, yang membinam siwa, daniyat, kudrot, erodat, ilmu. Yang nomor ke-9 sifat ilmu. Wa yajibu pihaki ta'ala al-ilmu wahiyya sifatun qadimatun bidati ta'ala ya'lamu biha al-asya wadiduha al-jahlu wa dalilu adalika anahu kana jahilan lam yakun muridan wa huwa walun. Wajib untuk Allah Ta'ala adalah sifat ilmu, maha mengetahui. Sifat ilmu adalah sifat terdahulu yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal. Jadi janganlah berpikiran tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang tahu, bahaya. Itu harus dihilangkan. Mohon maaf. Supaya apa? Supaya kita rajin ibadah, maka harus tanamkan di dalam hati bahwa saya ini ada yang melihat, bahwa saya ini ada yang memantau. Ya, kadang-kadang kan pada umumnya manusia melakukan maksiat santai aja dikarenakan tidak ada yang melihat. Maka tanamkan di dalam hati kita, kalau kita malas untuk beribadah, harus apa? Tanamkan di dalam hati bahwa saya kalau tidak melaksanakan kewajiban, saya ada yang melihat. Padahal ditanya rukun iman, apa kan? Untuk menanamkan bahwa kita dipantau oleh malaikat, Allah mengetahui kepada kita, itu yang paling susah. Bukan tidak tahu rukun iman itu ada 6. Salah satunya iman kepada malaikat. Malaikat mencatat kepada kita. Tetapi untuk memasukkan ke dalam hati, nah ini yang paling sulit. Ya, makanya harus sering baca istighfar. Tuh, coba. Hal-hal sepele aja. Kita di dalam kehidupan sehari-hari, makanya segala sesuatu harus dibarengi dengan baca doa. Supaya apa? Supaya sadar bahwa kita bisa apa?
bisa berbicara, bisa bergerak, bisa mengedipkan mata, bisa melangkah. Allah yang menggerakkan. Makanya baca doanya. Makan, baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Masuk kamar, baca doa. Mau idgham, baca doa. Iya, jangan Allahumma barik lana. Allahumma janibna syaitan. Tuh, baca doa. Kenapa? Tidak bisa apa-apa kita kalau tidak digerakkan oleh Allah. Maka saya rasa kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka nanti jadi hati-hati. Ya, hati-hati gimana? Oh, ini dosa. Oh, ini salah menurut hukum agama. Sekarang kan kita tidak memikir ke situ. Yang penting suka hati, yang penting enak, udah terserah. Ya, makanya tanamkan di dalam hati sedikit demi sedikit. Oh, saya ada yang mantau. Biarpun kita sembunyi kemana, tetap ada yang melihat. Itu susah menanamkan itu tuh. Apalagi kalau misalkan masalah tingkah laku kita sehari-hari yang tidak ada manfaat, yang tidak dibolehkan menurut hukum agama, ya santai aja. Kadang-kadang sambil masak karaokean, kemana? Bukan baca sholawat, ya. Sambil nyuci ngerumpi, kemana? Padahal ada yang melihat. Kalau ditanya, Allah melihat tak? Melihat. Ada malaikat tak? Ada. Tuh, susah kan? Ya itu harus diusahakan belajar. Nah, jadi Allah itu mempunyai sifat ilmu adalah sifat terdahulu yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal. Lawannya sifat ilmu adalah sifat jahal. Sifat jahal itu sifat bodoh. Jahal. Makanya ada di dalam Al-Qur'an Abu Jahal. Bapak bodoh. Nah, jangan mentang-mentang di Al-Quran lalu anak namanya Abu Jahal, jangan. Sebab jelek. Makanya harus cari dulu ke Google artinya. Ya. Jadi lawannya sifat ilmu adalah sifat jahal. Jahal itu adalah artinya bodoh. Pada umumnya manusia, ya, pada umumnya manusia kita ini mempunyai sifat bodoh. Bodoh gimana? Biarpun sehebat apapun manusia, pasti ada yang tidak taunya. Ya. Kenapa kita dinamakan orang yang bodoh? Pertama, dari pertama dilahirkan kita tidak sadar ini di mana. Terus lagi apa? Masalah melihat tulisan tidak tahu membaca. Berarti manusia ini adalah awalnya mempunyai sifat bodoh, ketidaktahuan hal apapun. Dikarenakan belajar terus, maka Allah memberi pengetahuan kepada kita sehingga kita tahu. Dalilnya sifat ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengetahui adalah seandainya Allah Ta'ala memiliki sifat yang bodoh tadi, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat maha berkehendak. Ya. Kalau Allah serba tidak tahu, misalkan kayak manusia, nah, enggak tahu kapan mau kiamat, terus lagi kapan mau rencana hujan, kapan mau kemarau. Seumpamanya Allah kayak manusia, maka Allah adalah tidak diterima oleh akal, tidak mengerti di akal kalau Allah tidak tahu. Kenapa? Sebab dia yang membuat makhluk. Tidak mungkin, mustahil menurut akal jikalau Allah membuat makhluk sehingga tidak tahu si A ini usianya sampai kapan, rezekinya gimana, kehidupannya gimana, terus lagi jodohnya gimana. Tidak mungkin. Allah tidak tahu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dialah yang membuat makhluk.
Ya, makanya hal apapun yang menimpa kepada diri kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan ataupun musibah, itu udah ketentuan Allah. Tuh, yang kedua, Allahnya Maha Tahu. Ya. Kadang-kadang kita terbalik, diberi ujian oleh Allah, cobaan, malah bilangnya gini, kok kenapa saya ini padahal rajin sholat, padahal rajin ngaji, padahal rajin baca Al-Quran, kok kenapa saya diberi susah oleh Allah? Jangan bilang gitu. Allah yang Maha Tahu. Kita diperintahkannya, perintahkan sholat, diperintahkan belajar ilmu agama, udah. Itu Allah yang menentukan. Ya, jangan dihitung-hitung kebaikan. Kalaulah kita mau menghitung-hitung kebaikan, kebaikan Allah kepada kita sebagai makhluknya tidak bisa terhapuskan, tidak bisa terbayar kebaikan Allah kepada kita dengan kita rajin ibadah. Contoh kayak kita gini, Allah memberikan nikmat kita bisa mengedip mata. Nah, kita bisa berkedip mata, enak berkedip mata. Tidak memikirkan olinya dari mana, tidak memikirkan apalagi jikalaulah macet gimana, santai aja, tidak memikirkan apa-apa. Ya, maka Allah memberikan kebaikan, nikmat, mata kita bisa berkedip, nah mata kita bisa bergeser ke kiri dan ke kanan, dan juga bisa melihat. Maka kebaikan Allah itu kalau dihitung tidak bakalan bisa terbayar dengan kita rajin ibadah kepada Allah. Oh, pernah Anda berpikir ke sini? Nyaman ya mata melihat, terus lagi mengedip, tidak memikirkan apa yang dilihat ini boleh hendaknya menurut hukum agama, kan? Makanya wajar dengan pantas jikalaulah kita ibadahnya masih biasa-biasa saja, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin sodakoh, masih juga diberikan kesusahan oleh Allah. Allah itu Maha mengetahui. Intinya jangan menyalahkan kepada Allah. Masalah ibadah jangan disangkut pautkan dengan Allah. Padahal saya rajin sodakoh, kok kenapa masih gini? Allah ini dengan saya gimana? Jangan gitu. Ya. Makanya kita masuk kepada surga Allah itu bukan dikarenakan hasil ibadah kita. Kita menjadi orang yang sukses di dunia itu bukan hasil ibadah kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu. Sok, lihat para perjuangan para ulama, para wali. Padahal ibadahnya kalau dibandingkan dengan kita, jauh masalah ibadahnya. Ya, gimana kehidupan para wali Allah dari segi dohirnya? Bukan masalah orang kayanya, bukanlah masalah jauh dengan Allahnya, dekat dengan Allah. Kenapa? Dilihat dari segi kekayaannya. Coba. Makanya kita tingkatkan masalah ibadah, ya, dikarenakan Allahnya Maha melihat kepada kita. Banyak orang yang mengaku saya yang paling baik, saya rajin, kenyataannya bohong. Dosa itu Allah Maha melihat. Jadi melihatnya Allah tidak terbatas kayak makhluknya. Tidak terbatas kayak makhluknya. Contoh mana? Sehebat apapun manusia, secanggih apapun manusia, tidak bakalan bisa melihat semuanya makhluk Allah. Nah, kita bisa tembus pandang. Bisa Anda melihat orang Amerika tanpa melihat di HP? Tidak bisa. Makanya untuk apa sombong? Yuk,
kembali lagi kepada diri kita, sadarkan diri kita. Kita ini banyak yang tidak sadar diri. Kalaulah menurut umumnya manusia, orang yang tidak sadar adalah kayak orang mabuk, kayak orang gila. Bukan. Kita juga orang yang tidak sadar diri. Maksudnya tidak sadar diri gimana? Kan Allah Maha melihat. Kita diciptakan oleh Allah, sadarlah kepada diri kita. Bukan berarti tidak sadar itu kayak orang gila, bukan. Kayak kita ini ya, saya sendiri juga orang tidak sadar ini. Tidak sadar diri. Allah yang menciptakan tangan, Allah yang menciptakan mata, Allah yang menciptakan mulut. Sadar enggak dengan diri kita? Tidak. Makanya sehingga tangannya digunakan bukan untuk ibadah, untuk maksiat aja. Mata dilihatkan bukan untuk ibadah, untuk maksiat. Itu namanya orang tidak sadar diri terhadap Allah. Ya. Jadi sifat ilmunya Allah Maha mengetahui semua hal. Jadi jangan beranggapan bahwa Allah tidak melihat. Jangan beranggapan bahwa Allah kadang melihat, kadang enggak. Salah. Supaya apa? Supaya sadar diri kita. Ya. Supaya sedikit demi sedikit tingkah laku kita yang kurang baik perbaiki, yang kurang pas maka rubah menjadi pas, yang kurang sempurna sedikit-sedikit sempurnakan. Belajar. Berat. Paling berat adalah mengoreksi diri kita sendiri. Paling berat adalah membetulkan diri kita sendiri. Masih gampang membetulkan orang lain daripada membetulkan diri kita sendiri. Makanya kita harus sering balik kepada diri kita sendiri. Jangan kepada orang lain dulu. Yang jelek siapa? Diri kita. Yang sombong siapa? Diri kita. Yang tidak sadar diri siapa? Diri kita. Bukan orang lain. Jelek mana jeleknya? Jelek saya ini banyak waktu ataupun kesempatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak dimanfaatkan kepada kebaikan. Tuh. Banyak orang yang sembarangan ya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan, harus menjawab dikarenakan udah lama. Dikarenakan udah lama ini. Awas, hati-hati kata saya. Pasti, biarpun lama, pasti ingat saya. Nah, jadi yang ditanyakan sore hari ini, nah, tadi kan udah dibaca, tadi wujud, kidam, bakom, mola, patul, abadisi, dan seterusnya. Nah, jadi sifat yang wajib di Allah tadi 20, sifat yang mustahil di Allah adalah 20, sifat yang jaiz di Allah adalah 1, jumlahnya 41, sifat yang wajib di Rasul ada 4, sifat yang mustahil di Rasul ada 4, sifat yang jaiz di Rasul ada 1, jadi 9. Yang mau saya tanyakan adalah sifat yang pertama, sifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Lawannya sifat wujud adalah? Apa arti Adam? Tidak ada. Nah, dalilnya sifat wujud adalah? Dalilnya sifat wujud adalah? Maklum ini. Udah. So, dalilnya sifat wujud adalah? Nah, kemana? Dalilnya sifat wujud adalah adanya makhluk lah. Yang nomor kedua, Allah mempunyai sifat apa? Mempunyai sifat kidam. Apa arti kidam? Terdahulu. Terus lawannya sifat kidam? Hudus. Sifat hudus. Apa arti hudus?
Nggak ada yang dah nyafat. Apa arti sifat kudus? Kudus baru. Baru. Lawannya sifat kidam kan kudus baru. Dalilnya Allah mempunyai sifat kidam adalah Karena adanya makhluk. salah. Dalilnya Allah mempunyai sifat kidam adalah Tidak ada. nah, aduh, rupanya belum hafalnya. Wujud kidam bako yang nomor ketiga Allah mempunyai sifat bako. Apa arti bako? Kekal. Lawan sifat bako adalah sifat panah. Apa arti panah? Ruksak, berubah panah tuh. Apa dalilnya sifat bako? Allah mempunyai sifat bako? Dalilnya sifat bako adalah loh kemana? Ngapa tadi tulis? Wujud kidam bako. Yang nomor keempat Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi. Apa arti mukhalafatul hawadisi? Berbeda dengan semua makhluknya. Lawannya sifat mukhalafatul hawadisi adalah salatu, menyerupai kepada makhluknya. Dalilnya Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi adalah Allah, Mak, lupa tolen enggak wujud kidam mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Terus udah qiyamu binafsihi mukhalafatul hawadisi mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Berdiri sendiri. Ya, lawannya sifat qiyamuhu binafsihi udah. Terus yang seterusnya sifat wahdaniyat. Tapi apa arti wahdaniyat? Esa atau tunggal. Esa atau pentunggal. Wahdaniyat Allah itu ada di wahdaniyat Allah, satunya Allah itu adalah di apanya? Datnya Allah satu, apalnya Allah satu. Terus satu lagi? Kan tiga itu. Wahdaniyat Allah pidat, wahdaniyat Allah sifat, wahdaniyat Allah bil af'al. Dat sifat, af'al itu pekerjaan, perbuatan. Lawan sifat wahdaniyat apa? Ta'adud. Apa arti ta'adud? Berbilang. Dalilnya Allah mempunyai sifat wahdaniyat adalah enggak harus diapakan tuh. Wahdaniyat, kudrot. Apa arti kudrot yang tadi? Sifat kudrot apa artinya? Kuasa. Lawan sifat kudrot adalah aju. Apa arti aju? Lemah. Dalilnya Allah mempunyai sifat kudrot adalah Allah. Kudrot, irodat. Apa arti irodat? Berkehendak. Lawannya sifat irodat adalah karahah. Ketahuan ya baca tulisannya. Karahah terpaksa. Apa dalilnya? Dalilnya Allah irodah apa? Terus udah irodat sifat ilmu. Apa arti ilmu? Mengetahui. Apa lawannya sifat ilmu? Sifat jahal. Apa arti jahal? Bodoh. Apa dalilnya Allah mempunyai sifat ilmu? Adanya. Ya. Jadi itu tetap harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Jadi itu tentang masalah tauhid. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memahami masalah
Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Dilanjutkan dengan doa penutup kepada Ibu Nurliawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an syadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar Amin. wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar. Amin. Sayyidina Muhammadinil Muqtar wa alihi aftar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih Amin. lima ughliqa wal khatimi umma sabaqa nasiril Amin. haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Amin. wa ali haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Amin. salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat Amin. wa taqdilana biha jami'il hajat Amin. wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat Amin. wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa Amin. tuballighuna biha asqal ghayat min Amin. jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasadina Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizqina wa Amin. taubatan qoblal maut. Oh. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut Amin. wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min Amin. ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. As'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.